Ternyata dia lihat Ka'bah. Oh, pantas terang, besar akinya. Bukan aki, itu Ka'bah. Artinya adalah, jadi Ka'bah dia sangka akinya. Dia bilang, oh pantas terang, besar akinya. Wah, akinya itu Ka'bah. Artinya adalah, itu kata-kata usolli. Tadi kan dia bilang usolli fardal asri, padahal salat maghrib yang dilakukan. Nah bagaimana itu? Itu usolli bukan niat. Bukan. Tapi saya tidak berkata jangan pakai usolli. Justru gara-gara pakai usolli tadi sampai dia bisa betul. Niat dalam salat itu mesti kita kembali ke awalnya. Ma huwa niyah? Apa itu niat? Kan ada orang dia bilang saya tidak perlu niat lagi, langsung takbir Allahu Akbar, langsung takbir. Karena saya sudah niat di rumah. Begitu niat di rumah sudah ada dalam hati, saya ambil sendal baru jalan ke sini, itu kan sudah niat. Betul itu niat, tapi bukan niat itu dipakai dalam sholat. Niat itu terbagi tiga. Ada niat sifatnya cita-cita, ada niat sifatnya pikir-pikir. Yang dipakai dalam salat bukan pikir-pikir, bukan cita-cita. Kalau saya berkata kalau ketemu anu saya kasih uang 1 juta atau 500, itu namanya pikir-pikir, niat juga itu. Tapi bukan itu dipakai dalam salat. Yang dipakai dalam salat, kita kembali kepada pengertian niat. Ma huwa niyah? Apa itu niat? An-niyatu qasdu syai'in muqtarinan bi fi'lihi wa mahalluha bil qalbi. Niat itu menyengaja melakukan, langsung melakukan. Jadi sengaja melakukan, langsung melakukan. Dan niat itu tempatnya di hati. Nah sekarang definisinya niat langsung melakukan. Nah sekarang karena langsung melakukan berarti bukan di rumah. Karena di rumah kan belum sholat. Gitu. Lalu di mana tempatnya? Berkata Imam Ghazali Hujjatul Islam, antara huruf A dari kata Allahu Akbar ke huruf Ra. Antara huruf A dari kata Allah A ke Ra. Jadi Allah, hatinya sudah tahu salat apa dilakukan, itulah sesungguhnya niat. Karena dia bilang kenapa bukan niat dulu lalu takbir? Karena awalnya sholat adalah takbir. Nah kita lihat lagi definisinya. Ma huwa sholat? Apa itu sholat? As-sholatu huwa aqwalun wa af'alun muftatahatun bit takbiri wa muhtatamatun bit taslimi. Sholat itu adalah ucapan tertentu, perbuatan tertentu, diawali takbir, diakhiri salam. Itulah awalnya sholat. Diawali takbir, diakhiri salam. Nah sekarang di mana niatnya dan apa kedudukannya niat itu, rukun apa syarat? Itu dulu mesti dijawab. Niat itu rukun apa syarat? Orang bilang rukun. Kenapa rukun? Seperti itu dalam kitab-kitab fikih, mulai fikih kecil sampai fikih besar. Niat itu adalah rukun. Kalau berwudu di luar, itu namanya syarat sah sholat. Tidak sah sholat tanpa berwudu. Tapi itu wudu dilakukan di luar sholat. Oh syarat sah namanya. Menutup aurat pakai baju, itu namanya menutup aurat. Itu namanya syarat sahnya sholat. Karena tidak sah sholat tanpa menutup aurat. Menghadap Ka'bah Baitullah, itu namanya syarat sahnya sholat. Karena menghadap dulu baru takbir. Semua yang dilakukan di luar salat dan tidak sah salat tanpa melakukannya, itu namanya syarat sah. Tapi kalau rukun sudah berbuat, maka pertanyaan yang muncul, niat itu rukun apa syarat sah? Kalau berkata rukun, oh berarti kalau begitu sudah sholat. Karena rukun. Itulah di saat takbir kan sudah sholat. Allah, hatinya tahu sholat apa dilakukan. Itulah niat. Usolli fardhu duhri, belum niat, belum. Itu adalah membangunkan hati. Oi hati, kau berniat sebentar salat duhur sekarang. Usolli fardhal asri, oi hati, kau berniat salat asar sekarang. Usolli fardhal maghribi, oi hati, kau berniat
Mau salat maghrib sekarang. Ketika takbir Allah, hatinya sudah tahu kalau salat apa. Jadilah hakikatnya niat di situ. Itulah sesungguhnya niat. Itulah niat. Nah, sudah usalli fardhu dhuhri itu dalam mulutnya itu lafaz namanya. Tapi begitu saya angkat tangan Allah, hati saya ngerti kalau salat yang saya lakukan. Lipat tangan. Hebat. Takbirnya tadi mengangkat tangan. Dua organisasi besar di Indonesia, kalau bukan Muhammadiyah NU, kalau bukan NU adalah Muhammadiyah. Semua angkat tangan. Dan angkat tangannya itu ini ibu jari tangan sekira-kira di bawah daun telinga. Sekira-kira. Tidak perlu itu juga diperhatikan. Oh belum, mundur lagi. Mundur. Bukan begitu, hanya sekira-kira. Allah, angkat tangan. Muhammadiyah, NU, angkat tangan. Kecuali organisasi yang baru muncul sekarang. Saya tidak tahu apa namanya. Di sini saya dia tarik. Allahu Akbar. Taruh di sini. Ini saya tidak mengerti di mana dasarnya. Saya tidak paham saya. Dia taruh di sini. Kenapa kau taruh di sini? Kan dia bilang letakkan tanganmu di atas dadamu. Ini kan dada. Di atas dada berarti taruh di sini. Jadi mesti begini. Allahu Akbar. Karena dada ini. Di atas dada berarti di sini. Kalau begitu letakkan tangan kananmu di atas tangan kirimu. Ini tangan kiri. Berarti tangan kanan dia taruh di atas tangan kiri, mestinya tangan kanan di sini. Karena ini berada di atas, jadi mesti begini kok. Allahu Akbar. Mesti bersusu. Di sini ambillah yang umum-umum. Ya, ambillah yang umum-umum. Sudah itu lipat tangan, sudah bacalah doa iftitah, tapi doa iftitah itu bukan wajib, sunat itu. Jadi kalau terburu-buru tidak perlu pakai doa iftitah. Langsung Fatihah. Kalau tidak ngerti Fatihah langsung saja baca alhamdulillah. Kalau tidak ngerti juga alhamdulillah, kelewatan ini orang. Tapi kalau orang yang salat berjamaah, begitu dia Allahu Akbar, rupanya imam sudah ruku. Kata imam Allahu Akbar, belum sempat baca Fatihah. Ikut juga ruku, tidak usah baca Fatihah. Ini belum dihitung masbuk, belum masbuk. Tidak baca Fatihah apa? Ada saya baca dalam hadis, la salat liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada salat yang dimiliki bagi orang yang tidak membaca Fatihah. Itu kalau bapak salat sendiri. Kalau salat sendiri harus, tapi kalau berjamaah begini tapi yang terlambat. Kalau yang tidak terlambat tetap juga baca Fatihah. Kalau imamnya takbir Allahu Akbar, bapak juga takbir Allahu Akbar, mesti baca Fatihah. Sekarang dia tidak baca Fatihah karena melalang buana pemikirannya. Melalang buana pemikiran. Dia menghayal sementara salat. Sekalipun menghayal itu ada manfaatnya karena rekreasi tanpa biaya. Begitu ruku Allahu Akbar, astagfirullah, saya belum baca Fatihah. Jangan dulu ruku, selesaikan dulu Fatihah baru ruku. Tuh. Yang wajib dalam sholat Fatihah. Doa iftitah tidak wajib. Bacaan ruku juga bukan wajib. Bukan wajib itu bacaan ruku. Jadi tidak perlu bertengkar. Mau baca Allahu Akbar kabira, mau baca subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, mau baca subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati warruh, mau baca subhanakallahumma bihamdika allahumma ghafirli, terserah. Mau baca subhana rabbil azim itu saja, tidak ada wa bihamdihi, terserah. Ngapain mau ribut? Itu bukan wajib. Yang wajib itu adalah tenangnya. Sedikit lagi Pak, sedikit lagi. Tenangnya. Allahu Akbar, mesti tenang. Bukan begitu pegang lututnya balik lagi ke belakang. Allahu Akbar, samiallahu akbar. Tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena tidak ada tumaknina. Itu maknina itu diam sejenak. Mau baca-baca atau tidak baca tidak apa-apa, yang penting diam sejenak. Tapi sebaiknya baca, kan rugi kalau tidak baca. Samiallahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd. Kan enak. Lurus baru Allahu Akbar.
Nah, sujud. Yang mana duluan Ustaz? Boleh lutut dulu baru muka. Boleh tangan dulu baru lutut baru muka. Yang tidak boleh langsung muka. Itu tidak boleh. Ya, kenapa tidak boleh? Bonyok ini. Ya. Ya. Nah, sekarang di saat sujudnya itu syurutus sujudi. Syarat sujud, muka mesti rapat. Ya. Terus bagaimana kita pakai masker? Berarti ini hidung tidak rapat. Ya, karena itu fikih sekarang. Karena daripada kena virus silakan pakailah. Silakan pakai. Itu fikih sekarang. Sama kalau fikih 4 mazhab itu Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ibn Hanbal, Abu Hanifah kan sawu sufufakum, lurus rapat. Ini 4 mazhab. Nah, sekarang kalau fikih sekarang kan lurus jarangkan. Itu fikih corona. Daripada kena virus, nah itu. Ya, tapi saya lihat ini sudah tidak ada jarak. Nah, sekarang bacaan apa lagi yang wajib? Fatihah wajib. Oh, selawat. Di tahiyat itu wajib baca selawat itu. Kalau tidak baca selawat tidak sah. Nah, sudah 2 wajib. Fatihah, selawat. Yang ketiga wajib assalamualaikum ke kanan. Assalamualaikum ke kiri tidak wajib itu. Kalau assalamualaikum ke kanan terus kentut sudah sah salatnya. Assalamualaikum. Oh. Belum balik kanan kiri sudah sah salat. Itu saja yang wajib dalam salat. Doa iftitah sunnat, bacaan ruku sunnat, samiallahu liman hamidah ababanya sunnat, bacaan Rabbi ghfirli sunnat. Rabbi ghfirli sunnat itu, Pak. Jadi seandainya terbalik-balik bacaannya tetap sah. Itu ada 5 kata, ada 8 kata. Pakailah yang 8 kata biar agak panjang. Rabbi ghfirli warhamni wajaburni warfa'ni warzuqni wahdini wafini wafwani. Berapa? 8 kan? Rabbi ghfirli, Tuhan ampunkan aku. Ujungnya dia bilang Tuhan maafkan aku. Apa bedanya? Satu dia bilang Tuhan ampunkan aku awalnya, akhirnya dia bilang Tuhan maafkan aku. Bedanya apa tuh? Kalau Rabbi ghfirli, Tuhan ampunkan aku dosa antara aku dengan engkau. Engkau bilang, woi jangan minum minuman keras, jangan legalkan itu minuman keras, umpama. Tapi dia minum minuman keras, bukan es balok. Keras itu ya bir, brandy, whisky, nifam, jenever, topi miring, BK. Tahu BK? Balok kaci. Tapi dia keseringan minum. Dia keseringan minum, tapi sudah sadar. Itulah makna Rabbi ghfirli. Itulah makna. Kemudian di ujungnya wa'fu'anni, Tuhan maafkan aku. Itu dosa antara makhluk dengan makhluk. Dia pernah durhaka, pernah tempeling orang, dia tampar orang, mau minta maaf kepada orang itu sudah tidak ada, sudah meninggal. Inilah dimaksud wa'fu'anni, ampunkan ya Allah. Nah, sekarang ini bulan Ramadan ini adalah bulan pengampunan. Tidak ada dosa kesalahan yang tidak diampunkan Allah pada bulan suci Ramadan. Tapi tobat. Sisipkan waktu untuk melakukan salat sunnah, tobat, apalagi tengah malam. Tengah malam jam berapa lah? Sebelum sahur salat sunnah tobatlah 2 rakaat. Usolli sunnatat taubah rakaataini lillahi ta'ala. Sengaja aku salat sunnah tobat 2 rakaat karena Allah. Sesudah Fatihah bacalah surah, terserah. Maksud saya terserah. Mau baca akhirnya suratul Baqarah, baca kalau hafal. Lillahi ma fis samawati sampai akhirnya. Tidak ngerti yang dimengerti lah, apa dimengerti? Qul huwallahu ahad itu saja. Qul huwallahu ahad rakaat pertama, qul huwallahu ahad rakaat kedua, atau qul huwallahu ahad bagi 2. Tapi tak lewat tosi. Masa qul huwallahu ahad dibagi 2. Nah, sujud terakhirnya silakan menangis di situ. Mengingat dosa yang pernah dilakukan yang terlalu banyak. Nangislah di situ, nangis di akhir sujudnya. Kalau tidak bisa menangis, pura-pura saja menangis.
Maksud saya berupayalah untuk khusyuk. Ya, tobatkan semua ya Allah. Terlalu banyak dosa yang pernah aku lakukan ya Allah, ampunkan ya Allah, dosa besar, dosa kecil, yang nampak dan yang tersembunyi. Ya, di situ di akhir sujud. Tapi jangan lidahnya, mesti hati. Kenapa bukan lidah? Karena kalau lidah harus bahasa Arab, sementara kan tidak ngerti bahasa Arabnya. Udah 2 rakaat, assalamualaikum, assalamualaikum. Dia menangis basah mukanya gara-gara air mata, mengingat merenungkan dosa yang pernah dilakukan. Lalu berjanji dan penuh komitmen tidak akan mengulangi lagi. Itulah tobat sesungguhnya. Kata Allah, aku ampunkan. Apalagi bulan suci Ramadan. Tapi tadi kan saya sudah terlanjur witir Ustadz di masjid. Kenapa kalau sudah witir? Dia bilang, kan kalau sudah witir berarti sudah ditutup. Karena witir artinya penutup. Bapak memang selalu salah-salah memang. Kenapa ngomong witir artinya penutup? Tidak ada kitab kamus bahasa Arab menerjemahkan witir artinya penutup. Witir itu bukan penutup artinya. Witir itu bahasa Arab, witran. Witran artinya ganjil. Maksudnya sholat sunat ganjil. Sholat sunat ganjil itu sebaiknya dijadikan penutup, sebaiknya. Tapi bukan berarti harus, bukan harus Pak. Tapi Bapak yakin sudah taraweh. Tapi Bapak yakin saya bangun sebentar tengah malam, yakin betul bangun, tidak usah witir dulu. Nanti sudah bangun sebentar, nanti sudah salat tobat sebentar baru witir. Itu lebih mantap lagi. Tapi karena terlanjur sudah witir dan ternyata tengah malam terbangun dan tergerah hatinya untuk melakukan salat sunat taubat, tidak apa-apa, salat sunat tobat lah. Sesudah salat sunat tobat, jangan witir lagi. Jangan witir lagi. Karena la witarani fil lail, tidak boleh 2 witir pada satu malam. Allahu alam. Sesudah salat asar sebentar insyaallah kita sambung lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wila. Allahumma janna minal ulama'il 'amilin wa min ibadikas salihin. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa takhashwana wa ta'abbudana wa tammim taksirana ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila wa yaqinan sadiqa wa qalban syakira wa lisanan dzakira wa taubatan nasuha wa taubatan nasuha ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.